Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan kasih Tuhan. Kembali lagi hari ini 2 Oktober 2020. Kembali kita ada dalam ibadah doa dan perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dapat mengikuti di rumah masing-masing bersama keluarga, masih secara online, tetapi kita bersyukur, kita tetap berdoa. Tuhan terus berikan kekuatan untuk kita kembali memahami, dapat melihat kebesaran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan untuk mendorong kita, memberikan kekuatan, dan supaya kita boleh tetap ada terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Kami ada bersama-sama, walaupun di rumah secara online ini, kami dapat mengikutinya. Dan biarlah Tuhan ada bersama dengan kami semua, memberkati untuk kami boleh terus lebih memahami dan mengerti lebih jauh maksud Tuhan dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Supaya kami boleh tetap teguh, kami tetap setia, kami boleh tetap sungguh-sungguh bahkan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mengampuni kekurangan salah kami, jauhkan dari gangguan, kuasa kegelapan roh jahat, singkirkan jauh-jauh. Engkau ada bersama dengan kami, memberkati kami hamba-Mu dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, menyampaikan berita kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-28. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan. Saya ulangi, saya bacakan ayat ini lagi. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kalimat ayat ini saya mengambil kalimat yang berkata, perhatikan baik-baik kalimat yang berkata dalam ayat ini, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kita semua yakin, kita semua percaya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah mempercayai Dia dalam hidup kita, kita telah menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagaimana ayat firman Tuhan ini, yang menyatakan bahwa orang-orang yang dikasihinya tidak akan pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, kita memiliki janji Tuhan yang begitu luar biasa melalui ayat ini. Nah baik, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, maka setiap manusia pasti dan pernah mengalami
dan menghadapi keadaan atau situasi yang begitu sulit dan menyusahkan, sehingga saudara-saudara menyebabkan mereka sepertinya merasa karena mengalami keadaan yang sulit, yang sukar, sepertinya merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan, merasa seperti sendiri dan sepi. Apalagi saudara-saudara ketika dihadapkan pada masalah yang begitu berat, saudara-saudara, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Saudara-saudara, kita melihat bahwa keadaan ini, saudara-saudara, dapat melanda semua orang, siapa saja, tanpa terkecuali, dan tanpa mengenal usia dan status seseorang. Saudara, mengacu kepada ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa dalam kehidupan manusia ini, saudara-saudara, pasti akan mengalami berbagai macam keadaan-keadaan yang sulit dalam segala situasi dan kondisi, sehingga menyebabkan seseorang kok sepertinya merasa ditinggalkan dengan keadaan itu, dengan masalah persoalan yang sulit, ditinggalkan. Saudara-saudara, apalagi ketika dihadapkan kepada yang cukup berat, cukup rumit, saudara-saudara, dan kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong, sepertinya tidak dapat menolong, dan kita melihat keadaan ini, saudara-saudara, dapat menimpa siapa saja, tidak memandang bulu, tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara, tanpa mengenal usia dan sebatas, tanpa mengenal usia dan status seseorang. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan kita melihat tidak sedikit pun orang beriman, anak-anak Tuhan, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan menghadapi masalah dan persoalan, saudara-saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan masalah persoalan yang dihadapi. Saudara-saudara, mari kita melihat kebesaran Tuhan, mari kita belajar dari apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, bahwa sebagai orang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru sangat keliru, justru sangat salah, dan tidak pada tempatnya kita berpikir seperti itu. Kita berpikir Tuhan sudah tidak pedulikan, Tuhan tinggalkan kita. Manakala percobaan, kesulitan begitu berat menimpa kita, tidak bisa lagi untuk kita berbuat apa-apa, merasa seperti ditinggalkan, wah Tuhan sudah tinggalkan. Tidak seperti itu. Kita melihat di dalam ayat yang kita baca ini menunjukkan satu kesaksian yang begitu pasti dari pemazmur. Kesaksian yang begitu pasti dari pemazmur, dari Daud, saudara-saudara, dalam seluruh perjalanan hidupnya yang telah dialami. Kita tahu semua, banyak kali kita mendengar tentang Daud ini, tapi kita melihat kesaksiannya yang begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan, saudara-saudara, orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, mari sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus yakin, kita merasa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus yakin, bahwa saudara-saudara, bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu juga menyertai kita,
pasti kita harus yakin bahwa pasti saudara-saudara kita juga akan mengalami hal yang sama. Kalau Daud dia bisa berkata seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mari dengan keyakinan yang sungguh sekalipun harus menghadapi begitu banyak hal, juga kita yakin hal yang sama. Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dalam keadaan situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita alami. Ayat yang sudah sering kita baca, bahkan kalau tidak salah renungan hari Selasa kemarin, Tante Ibu Gembala sudah mengangkat dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, perhatikan kalimat dalam ayat Ibrani 13 ayat yang kelima itu. Saya ingin tekankan kalimat yang berkata sekali-kali. Sekali-kali. Tuhan tidak akan membiarkan. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan. Sekali-kali. Jadi saudara, keadaan yang bagaimanapun Tuhan ada. Saudara-saudara, Tuhan ada untuk menyertai, menolong kita. Tuhan ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, melalui konteks ayat pokok ini, kita melihat pemazmur menunjukkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi masalah persoalan tersebut, sehingga kita tidak merasa sepi, sehingga kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa seperti ditinggalkan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, pemazmur menunjukkan yang pertama dalam Mazmur 62 ayat 2, ayat yang sudah begitu sangat lazim digubah dalam sebuah nyanyian. Saudara-saudara, Mazmur 62 ayat 2 mengajak kita supaya mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, artinya saudara-saudara, bagaimana kita membangun suatu keintiman hanya dekat Allah saja. Kita diajar mendekat kepada Tuhan. Kita membangun suatu keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara, saat kita tinggal di dalam Tuhan melalui doa, saat kita tinggal berada di dalam Tuhan melalui doa, maka disitulah kita akan merasa tenang. Merasa tenang, dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Nah, itu pernyataan daripada pemazmur. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, cara yang kedua. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa diri kita ini dalam satu keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, maka disitulah kita akan merasa ketenangan. Disitulah kita merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-8. 119 Mazmur ayat 8. Menunjukkan bagaimana kita pegang janji firman Tuhan. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, pegang janji firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat itu, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Aku berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Menunjukkan supaya firman Tuhan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan hendaklah tertanam. Firman Tuhan itu harus nancap dalam hidup ini. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang akan terus menyertai kita. Firman itu adalah Yesus sendiri yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Jadi bagaimana kita membawa diri kita dekat, ada keintiman dengan Tuhan, dan firman itu menjadi bagian kita. Firman itu ada. Ya, saudara-saudara, maka ada jaminan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, ya, di sana dikatakan bahwa Engkau berharga di mataku, ya, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Engkau, itulah kita, menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi mulia, ya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, suatu kesalahan besar jikalau kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita saat kita sedang menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan. Satu kesalahan besar. Saudara-saudara, keberadaan kita sebagai umatnya, keberadaan kita sebagai miliknya, sekali lagi begitu berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ya saudara-saudara, kita berharga di mata Tuhan. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah untuk meninggalkan kita. Sekali-kali tidak akan pernah. Kalau kita tetap yakin dan sungguh-sungguh kita tetap ada di dalam Dia, kita bawa hidup ini dekat, intim dengan Tuhan, dan firman itu penuh ada dalam hidup kita, menjadi bagian tertancap, tertanam. Puji Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Saya tutup dengan 2 ayat dalam pembelajaran ini. Saudara-saudara, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Mazmur 34 ayat yang ke-19, di sana Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat. Ya, apapun kondisi saudara, ya, sepertinya sudah tidak dianggap oleh manusia, sudah begitu sulit, kita berharga di mata Tuhan. Ya, karena kita umat pilihan Tuhan. Mazmur 94 ayat yang ke-14, ya, berkata 94 dan 14, Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Tuhan tidak akan pernah membuang siapapun kita. Kalau kita sudah yakin percaya kepada Tuhan dan sebagai miliknya, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan perenungan dan pembelajaran ini, ya, melalui kesaksian daripada pemazmur. Dengan pasti dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Berbahagialah saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, berbahagialah kita menjadi orang-orang yang masih diingatkan oleh Tuhan, yang masih diajar oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Dia tidak akan pernah membuang, meninggalkan, membiarkan kita. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita menjadi umat yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu, kami boleh melihat kembali jaminan dari janji Tuhan yang begitu indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sebagai umat kepunyaan milik Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itulah sebabnya melalui kesaksian daripada pemazmur yang begitu tegas, haleluya, yang begitu indah, untuk mendorong kami, membawa kami juga untuk kami lebih lagi mendekat diri kami kepada Tuhan. Kami lebih intim di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan bagaimana firman-Mu akan selalu ada dalam hidup ini. Firman-Mu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di situ kami akan mengalami segala pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah membuang kami, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Puji Tuhan, kami menjadi umat Tuhan, milik Tuhan yang begitu berharga. Terima kasih buat janji Tuhan.
Meteraikan pembelajaran ini bagi kami sore hari ini Tuhan, untuk kami terus melangkah lebih jauh di hari-hari ke depan. Ya, sekalipun menghadapi begitu banyak masalah persoalan yang begitu berat dalam hidup ini, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, tolong seluruh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jaga lindungi dalam hidup rumah tangga mereka. Ya, masalah persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, buka jalan. Tuhan atur semuanya, berikan kemenangan, berikan jalan keluar yang terbaik, berikanlah jawaban yang tepat bagi mereka. Tuhan angkat dan Tuhan tetap kuatkan, hiburkan mereka. Berkati dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, hidup rumah tangga mereka Engkau berkati, di tempat di rumah masing-masing. Malaikat surga menjaga siang malam, pagari kebenaran firman Roh-Mu. Anak-anak dalam studi sekolah berkati, apa yang jemaat perlukan, butuhkan, sediakan dan cukupkan. Masalah persoalan Engkau sudah angkat dan lepaskan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dan susah diburkan. Menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, siapapun dari jemaat Tuhan ini, Tuhan yang tahu mereka itu. Dengan segala penuh ucapan syukur. Terus lagi hamba berdoa buat jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, dan apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, Allah berkati sebagaimana firman-Mu. Bahkan perpuluhan hak milik Tuhan yang selalu mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Terus dalam doa hamba supaya berkat Allah tidak akan pernah berhenti. Berkat Allah terus nyata, mengalir terus bagaikan aliran-aliran air sungai. Berkati dalam segala sesuatunya. Dengan penuh ucapan syukur, mengampuni segala kekurangan salah kami. Terima kasih. Hamba tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kami akan firman pada sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.